Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah lama ini dibawakan oleh Evangelis Evi Budiono. Judul khotbah, Hati yang Melekat. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2003, khotbah ini sudah berumur 20 tahun namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Ayat nats khotbah diambil dari Mazmur pasal 91, ayat 14 berbunyi, "Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku." Kata "melekat" menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah adalah yang terpenting dalam hidup ini. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2023. Puji Tuhan, senang sekali boleh ketemu saudara sekalian. Kurang lebih 10 tahun saya enggak pelayanan di Eklesia. Tapi kesempatan malam ini Tuhan, saya datang dari sebuah dusun kecil, Salatiga, naik ke atas gunung kira-kira 10 kilo dari kota Salatiga. Dan di situ kami tinggal di sebuah yayasan. Tuhan memberkati satu tanah yang kurang lebih luas 1 hektar. Dan kami buat training di situ. Kami tahun ini kerjasama dengan YWAM. Puji Tuhan saudaraku, dan setiap angkatan ada beberapa, tidak semua berhasil, tapi mereka sampai hari ini setia melayani Tuhan. Dan di dalam pelayanan ini khusus misi, saudara. Jadi hari ini anak kami ada yang ada di Aceh, ada di Jambi pedalaman, dan ada di Kalimantan Timur. Dan satu baru berangkat 2 minggu yang lalu ada di Cina, dan mereka mau mempertaruhkan hidup untuk keselamatan jiwa-jiwa. 28 nanti berangkat lagi 3 orang untuk ke Irian. Puji Tuhan saudara, kami sungguh-sungguh diberkati untuk mencintai bangsa-bangsa. Dan saya berharap saudara berdoa syafaat supaya Indonesia bahkan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini dapat diberkati, karena gereja Tuhan dipanggil untuk berbuat sesuatu bagi bangsa-bangsa. Dan saya bersyukur pada malam ini ada ratusan orang yang bisa berkumpul di sini, dan saya tahu kerinduan hati saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saya yakin sekali bahwa beliau ada di tengah-tengah kita, karena tubuh ini adalah tempat kediamannya. Apabila kita jaga hati setiap hari, dari pagi sampai malam dan seterusnya, maka sesungguhnya hadirat Tuhan itu akan terus memenuhi kehidupan kita. Dan hadirat Tuhan itu akan mengajar, akan memimpin, akan mewahyukan perkara-perkara yang ada di hatinya. Maka kita akan memiliki satu kekuatan yang besar untuk kita mencapai kemenangan demi kemenangan. Karena kemenangan itu merupakan kerinduan hatinya Bapa. Sejak Yesus ada di dunia ini, dia sudah memberi teladan yang nyata sekali bahwa beliau menang dalam kemenangan yang gilang gemilang. Menang atas egonya, menang atas segala sesuatu yang dunia ini sodorkan. Dan saya tahu saudaraku yang kekasih, hari-hari ini gereja sedang dikuduskan. Gereja sedang disucikan, sedang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang besar, sekaligus pernyataan kemuliaan Allah sedang digenapi hari-hari ini. Percaya itu yang Tuhan sedang rencanakan, dan sambut sungguh-sungguh apa yang Dia sedang nyatakan hari-hari ini. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita tunduk kepala sejenak.
Bapak, terima kasih Engkau hadir di sini, dan terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk urapan yang selalu baru yang Engkau berikan kepada kami semua sebagai milik Tuhan, sebagai biji mata Tuhan, sebagai harta kesayangan Tuhan, sebagai milik pusaka daripada-Mu. Terima kasih setiap hari yang baru yang Tuhan berikan ada dalam kemenangan demi kemenangan yang besar. Dan terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kami maju dalam peperangan dan mencapai kemenangan demi kemenangan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengubah kami, yang memperbaiki kami, yang membawa kami kepada satu tujuan yang Engkau rencanakan, tujuan yang kekal, tujuan di dalam hal-hal yang supranatural yang hari-hari ini Bapa sedang nyatakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, nama yang besar, nama yang agung dan mulia, nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, tadi Bapak yang memimpin pujian menyampaikan satu pesan yang sungguh-sungguh itu ada di hati Tuhan, bahwa Tuhan rindu sekali semua manusia mengasihi Dia. Dan sejak dulu sampai hari ini, kegagalan gereja itu adalah kegagalan di dalam mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena mengasihi Tuhan itu ada harga yang mesti dibayarkan. Mengasihi Tuhan itu satu dengan menyangkal diri dan pikul salib. Kalau kita tidak menyangkal diri tiap-tiap hari dan pikul salib, maka tidak mungkin kita mengikuti Dia. Dan mengikuti Dia itulah nyatanya kita mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, sekarang ini banyak orang mengasihi pekerjaan Tuhan. Dan saya sangat senang sekali. Tapi mesti dimulai dari mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan lalu mengasihi pekerjaan Tuhan, kita akan menjadi orang yang kuat menghadapi segala tantangan. Apabila kita sekedar mengasihi pekerjaan Tuhan, satu saat kita bisa kecewa, kita bisa tinggalin Tuhan. Berapa tahun yang lampau saya pernah membantu pelayanan di Taman Getsemani Ungaran. Dan di situ saya jadi pelayan sungguh-sungguh. Saya nyuci piring-piring yang tamu-tamu selesai makan. Taman Getsemani tidak seperti sekarang yang luar biasa. Kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu itu masih seperti hutan, bangunan masih lama, banyak yang bocor, ular itu suka ada di kamar di mana saya tidur, dan tidak ada seorang pelayan yang ada di situ. Jadi kalau ada tamu saya menyediakan makan, lalu selesai tamu pulang dan bilang terima kasih Bu. Saya yang mesti rapiin, saya nyuci bekas piring-piring kotor itu, lalu saya mesti membersihkan kamar mandi, permisi bicara kalau ada orang yang buang air nggak disiram, saya pun lakukan membersihkan semuanya itu. Dan saya tahu kalau saya tidak cinta Tuhan, saya pasti akan kecewa dengan keadaan seperti itu. Dan itu ternyata kesetiaan dari perkara yang kecil yang saya lakukan itu membawa dampak sampai hari ini saya boleh melayani pekerjaan Tuhan. Dan banyak jiwa dipercayakan untuk saya bimbing, saya muridkan, dan mereka boleh lebih lagi memberkati dan melayani. Dan puji Tuhan saudara-saudara, karena hanya dasar mengasihi Tuhan. Saudara coba periksa hati, karena Alkitab saya banyak berbicara, Alkitab saudara juga sama. Kalau saudara punya waktu dan hati yang bersih menghadap Tuhan, belajar firman Allah, maka saya tahu hari-hari ini Kolose 1:26 itu akan digenapi. Dan di sana dicatat bahwa segala rahasia akan dibukakan hari-hari ini kepada orang yang kudus, orang yang dikuduskan, orang yang spesial bagi Tuhan. Nah, bagaimana seorang ini bisa kudus? Tidak ada cara yang lain kecuali saudara belajar firman Allah, lalu merendahkan diri, minta tolong oleh Roh Kudus supaya saya dan saudara hidup di dalamnya. Maka hari demi hari saya dan saudara menjadi gereja yang kudus, yang sekarang ini ditunggu Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk memberkati Indonesia dan memberkati bangsa-bangsa. Amin, saudaraku yang kekasih. Saya bersyukur kurang lebih sekitar 10 tahun terakhir ini Tuhan bawa saya keliling sampai ke tempat-tempat yang sulit,
Tuhan beri kesempatan saya ke NTT tahun yang lalu, dan Tuhan beri kesempatan kepada saya untuk ke Padang, ke Mentawai, ke Jambi, dan saya masuk ke pedalaman Kalimantan, saudara-saudaraku ke Lampung, dan bersama dengan keluarga, dengan hamba-hamba Tuhan yang mau habis, yang tidak mikir diri sendiri, yang rela memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebab pelayanan ini pelayanan yang tidak ada bonusnya dari dunia. Pelayanan yang benar-benar memberi. 10 tahun terakhir ini Roh Kudus bekerja luar biasa, saudara. Dan saudara juga akan diberi kesempatan mengalami akan hal itu. Kalau di Kalimantan saya tidur di bawah, kamar mandi juga cuman bentuknya letter L begini. Mesti ada yang jagain kalau saya mandi di situ. Sering mandi di Sungai Kapuas, mau ke WC juga nggak ada. Mesti bawa air sama obat nyamuk, saudaraku yang kekasih. Tapi saya senang sekali diberi kesempatan untuk memberkati orang-orang yang butuh Tuhan, saudaraku ya. Sebab di kota sudah banyak yang ngurus. Jadi Tuhan mau saya pergi ke tempat-tempat yang sulit ini. Dan saya mohon dukungan saudara, karena setiap tahun kita punya pelayanan untuk masuk ke pedalaman. Itulah sebabnya setiap orang yang training di Pondok Penuai selalu mempersiapkan diri untuk siap diutus ke pedalaman. Anak kami sudah kurang lebih 6 tahun tinggal di Aceh, saudara-saudaraku, dan di Kalimantan mereka buka sekolah. Dari satu desa yang tidak ada pendidikan di situ, dimulai TK dan sekarang sudah ada SD, dan mereka tetap kontak dengan kami karena kami tahu tuh hari-hari ini adalah masa tuaian yang besar yang Bapak akan kerjakan. Dan berdoa, saudaraku, berdoa. Dan saya akan ingatkan kepada saudara satu hal, bahwa kekristenan itu bukan program dan kegiatan. Tapi kekristenan berbicara tentang hubungan antara kita manusia dengan Bapa. Satu model kehidupan yang berbeda. Bukan bicara tentang program dan kegiatan, tapi kehidupan yang menyatu dengan Bapa. Dan itu hanya bisa dimulai karena saudara cinta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab tidak mungkin satu apabila kasihnya itu mulai pudar. Ada banyak keluarga yang tidak bisa rukun, itu bukan kurang sesuatu secara materi, tapi kurang kasih antara satu dengan yang lain. Sehingga terjadi percekcokan, perselisihan, perceraian terjadi di mana-mana. Dan tidak sedikit generasi muda yang hancur oleh karena keluarga yang tidak hidup di dalam saling mengasihi. Dan kenapa kasih tidak nyata di dalam hidup kita? Satu perkara karena kita tidak cinta Tuhan dengan segenap hati. Sebab Alkitab saya berkata, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kasih Bapa itu sempurna di dalam kita. Dan dengan kasih Bapa yang sempurna, maka saya bisa mengasihi suami saya yang hidup nggak benar selama 13 tahun, saudaraku yang kekasih. Saya mengasihi keluarga saya yang gagal hari-hari ini. Saya terima mereka, saya doakan mereka, saya berkati mereka, saya berpuasa untuk mereka, saudaraku yang kekasih. Dan di dalam keluarga yang rukun, itu yang dimana Tuhan akan perintahkan berkat ke sana. Amin. Ada pengajaran akan mengalir dari keluarga yang rukun. Dan keluarga saudara ditunggu Tuhan untuk bisa membawa dampak pengaruh yang supranatural hari-hari ini untuk bangsa Indonesia, untuk kota Cirebon dan sekitarnya melalui kehidupan saudara yang menyatu dengan Bapa. Amin. Dan esensi daripada manusia ini bukan yang lain. Ini jam saya ndak esensi. Saya bisa hidup tanpa jam ini. Sepatu juga tidak esensi. Manusia bisa hidup tanpa sepatu, saudaraku. Dan apa yang paling esensi dalam hidup manusia? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, dari mana pelajaran itu kita peroleh, saudaraku? Tuhan Yesus pernah berkata begini yang sederhana, akulah air.
Siapa manusia di dunia ini yang berani berkata aku hidup tanpa air? Dan air itu membersihkan, air itu memberi kesegaran, dan Yesus itulah air. Lalu beliau berkata, akulah garam. Pernahkah saudara berpikir air dan garam yang murah itu, tapi tidak ada manusia bisa hidup tetap kuat tanpa dua hal ini. Amin. Amin saudara. Kalau tidak makan garam kita bisa loyo, capek, lemes saudara. Dan dari situ saya belajar, Yesus sedang mengajar kepada saya bahwa akulah esensi buat hidupmu. Saudara. Bangun pagi sampai malam saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya tidak bisa hidup tanpa firman-Nya. Saya tidak bisa hidup tanpa kehadirannya. Dan kehadirannya menolong saya untuk dengan mudah saya melepaskan pengampunan. Percaya itu saudara? Dengan mudah saya praktek saudara menerima seseorang tanpa saya menuntut, tapi saya rela untuk dituntut. Tanpa minta untuk dimengerti, tapi siap untuk mengerti. Dan kalau Yesus dijadikan yang terutama dalam hidup ini, seperti air dan garam, maka saudara dan saya akan tampil beda di dunia ini. Bukan tampil beda karena pakaian, bukan karena yang lain. Tampil beda dilihat dari sisi karakter. Sebab ada banyak orang punya kelebihan dalam banyak hal, tapi kekurangan yang satu ini sangat resiko buat hidup saudara. Apabila kita tidak punya karakter, maka semua yang kita kerjakan itu sebenarnya enggak terlalu berguna di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Tuhan Yesus berkata, akulah terang. Tidak ada satu manusia di dunia ini tidak butuh terang itu, saudaraku. Terang itu akan membawa kita lebih peka, sensitif pada waktu mikir salah terhadap seseorang. Oke, orang itu memang salah. Tapi kalau kita lihat orang salah, saudara dan saya dikasih lihat itu orang salah, berarti saudara diberi tugas untuk menarik orang itu keluar dari kesalahan mereka. Bukan kita tunjuk dan kita menghakimi. Dan kenapa bisa tunjuk dan menghakimi? Sebenarnya di situ kasih mula-mula akan Tuhan sudah mulai nggak nyata lagi. Sehingga akibatnya ada gap satu sama lain. Dan beliau katakan satu lagi, akulah pintu. Ya, sederhana sekali saudara. Nah, sudah pasti saudara datang ke sini dari pagi sampai malam, enggak pernah ingat berapa kali lewat pintu kita udah mondar-mandir, dan tiap hari tidak pernah satu kali saudara dan saya lepas dari melalui pintu, saudara. Hal yang sederhana sekali. Dan lebih luar biasa lagi yang saya dapat pelajaran dari hadiratnya yang mengajar saya, begitu rendah hatinya Tuhan. Sekarang ini banyak orang yang tidak punya rendah hati. Yang tadinya nggak punya apa-apa, terus punya apa-apa. Tadinya cuma jadi jemaat biasa, terus Tuhan pakai lebih. Kalau kasih mula-mula kita ndak diurus 1 hari 24 jam, maka roh kecongkaan itu yang cara kerjanya halus sampai banyak dari gereja yang tidak menyadari bahwa kita ini menjadi orang yang merasa lebih dari yang lain. Kasih tidak ada kesombongan, amin. Kasih itu luar biasa dan kasih itu kekal. Lalu beliau berkata satu lagi, akulah jalan. 5 ini. Saya dapat satu pengajaran
yang luar biasa dari hadirat Tuhan. Bahwa saya tidak bisa hidup tanpa 5 hal ini. Dengan kata lain, saya tidak bisa hidup tanpa Yesus Kristus Tuhan. Ya mungkin kalau hidup jatuh bangun bisa. Tapi hidup yang penuh kemenangan yang gilang gemilang, satu-satunya saudaraku, cuman kita menyatu dengan beliau. Pengetahuan tidak akan menolong kita jadi hebat dalam pemandangan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Sebelum saya berangkat ke Cirebon, ada seorang gembala kaum muda. Dia STH dan dia datang ke saya. Sempat janjian, saudara, karena saya mau pergi, dia janji datang dan keluhannya adalah saya nggak sanggup dengan hidup ini. Problem keluarga, problem pelayanan, dan yang paling dia berat, problem yang ada di dalam hidupnya. Saudara-saudara, ada problem yang di dalam kita, ada problem yang di luar kita. Kalau problem yang di dalam kita ini belum beres, maka kita akan sulit menghadapi problem yang dari luar kita. Bisa nangkep ini, saudaraku? Problem yang di dalam kita, kekhawatiran, kecemasan, kebencian, dendam, pahit, kecewa. Saudara-saudara, kalau ini belum diselesaikan, belum dipulihkan, maka saudara akan sulit menghadapi tantangan yang datang dari luar. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau belum dipulihkan, kita akan kembali ke masa lalu, maka kita tidak akan bertumbuh mencapai tujuan Tuhan. Yang dia rindukan adalah satu, gereja menjadi dewasa, berjalan dalam otoritas tertinggi, membagi hidup kepada dunia ini. Amin, saudaraku yang kekasih. Sebab kalau dengar nasihat, manusia tidak mudah dirubah. Tapi dengar satu kehidupan yang nyata, bisa dirasakan, dilihat, maka itu yang mengubah karakter. Amin, saudaraku. Suami istri berubah, anak orang tua berubah, keluarga yang dirubah, itu yang ditunggu Tuhan. Waktu kita kumpul ratusan seperti ini, kumpulan orang yang sudah dirubah. Maka disitulah terjadi mujizat-mujizat. Dan sudah pasti saudara akan terus dibawa kepada tujuan Allah pada hari-hari ini. Sebab itu kerinduannya. Amin. Saya nggak pernah sekolah Alkitab, belum pernah sekalipun di tempat saya ada training. Saya lahir baru 31 tahun yang lalu. Dan dari awal lahir baru sampai hari ini, tiap hari saya duduk dan belajar dari guru yang hebat itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Pelayanan atau tidak, saya mesti belajar karena saya murid. Pelayanan atau tidak, saya mesti cari dia. Sebab dia terang buat hidup saya, dia jalan buat hidup saya. Dia membersihkan pemikiran saya, perasaan saya. Sampai tidak sempat mikirin kesalahan orang lain. Karena mikirin kesalahan orang lain adalah sia-sia. Tidak pernah ngikuti keinginan diri sendiri, karena keinginan diri sendiri juga akan membawa kepada sia-sia. Kita buka yuk Mazmur 91. Saya berdoa dan Roh Kudus berikan kebenaran ini buat saudara-saudara yang saya kasihi. Mazmur 91. Kita bercermin dengan kebenaran ini, siap untuk dikoreksi. Sebab firman Tuhan itu mengoreksi, firman Tuhan itu menyembuhkan, firman Tuhan membangun, memberi kekuatan bagi yang lemah, memberi harapan bagi yang putus asa, membenahi bagi yang belum berkenan kepada Tuhan. Mazmur 91 ayatnya yang ke-14. Saudara nanti di rumah dibaca dari ayat 1, cuma 16 ayat. Saya tidak tahu saudara punya waktu banyak tidak dengan Tuhan. Karena itu akan menentukan pertumbuhan roh kita. Akan menentukan, membawa kita kepada titik yang dikatakan pengenalan yang benar akan Dia.
Saudara-saudaraku, Alkitab bernubuat bahwa zaman orang Israel waktu itu mereka habiskan waktu untuk kesibukan masing-masing dan lupa bahwa kita harus menyibukkan diri dengan Tuhan lebih dari sibuk akan urusan dunia ini. Amin, saudaraku yang kekasih. Tuhan Yesus kenapa menjadi hebat? Karena dia habiskan waktunya untuk hubungan dengan Bapa. Jadi waktu saudara mengikuti Tuhan Yesus, menghabiskan waktu bersekutu dengan Bapa, maka saudara dan saya akan berjalan di dalam pimpinan Allah dan kita akan menjadi orang yang tepat dalam segala sesuatu. Amin. Ada banyak waktu yang dihabiskan untuk usaha, dihabiskan untuk yang lain. Bengong saudaraku bisa loh. Duduk, diem, ngelamun, mikir, lari kemana-mana. Tapi belajarlah supaya kita meneladani satu pribadi yang hebat, yaitu menghabiskan seluruh waktunya bersekutu dengan Bapa. Itulah sebabnya kehidupan yang supranatural mengalir dengan deras melalui kehidupan Tuhan Yesus, dan itu yang mengubah manusia dan dunia ini. Amin, saudara-saudara. Ayat 14 dikatakan begini, sungguh, beri perhatian, hatinya melekat kepadaku. Hati yang melekat itu hati yang jatuh cinta. Seperti seorang anak muda yang lagi jatuh cinta. Antara lawan jenis, saudaraku, laki-laki dan wanita yang lagi jatuh cinta. Kasih yang mula-mula. Ada banyak kegiatan yang kita lakukan tanpa dasar kasih yang mula-mula. Itu akan membawa kita gampang kecewa, sakit hati kalau ditegur, saudaraku. Ya. Dan Wahyu berbicara kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang sibuk tapi tidak melakukan segala kesibukan dengan kasih yang mula-mula. Lalu firman Tuhan berkata di dalam Wahyu bahwa dikatakan kalau kamu tidak bertobat, kaki Dian akan diangkat. Sementara jemaat masih aktif melakukan segala kegiatan. Dan yang Bapak mau, saudara-saudara, segala aktivitas baik rohani maupun yang sekuler kita lakukan dimulai kita memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Ada satu kekuatan yang melampaui kekuatan manusia ini. Ya, saudaraku, dikecewakan, tidak bisa kecewa. Oh, itulah kekristenan. Disakiti, tidak bisa sakit hati. Dan itulah kekristenan, saudaraku yang kekasih. Satu kehidupan yang berbeda, dirugikan tetap memberkati. Amin. Ada banyak problem, tetap bersukacita dan memuji-muji Dia. Karena sukacita dan pujian itu tanda kemenangan. Orang yang tidak punya sukacita, tidak pernah memuji Dia sepanjang hidupnya, ada tanda kekalahan di sana. Ya. Ibu-ibu, gimana ibu-ibu sudah jadi penolong? Kalau saudara cinta Tuhan, saudara pasti akan berpijak pada tempat yang Bapak mau, menjadi penolong. 4 Januari yang lalu anak saya menikah. Anak yang seumur sama Sofi. Ini lagi pelayanan sama suaminya di Jakarta 3 hari. Tuhan berkati saudara. Nah, waktu anak saya dikasih waktu untuk mengucapkan terima kasih sama saya, dia nggak bisa ngomong seperti Bapak tadi yang mimpin pujian ya Pak, sempat terenyuh hatinya. Terenyuh bukan karena sedih, tapi terenyuh karena sukacita. Dan anak saya ngomong terima kasih sama Mami. Saya nggak punya suami, sudah 15 tahun yang lalu suami saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Kalau Pak Yusuf sudah diberi bonus lebih Bu Nani, suami saya baru 50 tahun ya. Tuhan panggil mendadak. Tapi itu keputusan Bapak. Dia Tuhan atas setiap kita ya.
Anak saya bilang terima kasih sama mami. Bukan karena saya kasih dia cukup untuk kebutuhan, tapi dia berkata, mami memberi teladan buat saya yang sangat berharga sekali. Dan mami tidak pernah mengeluh, sekalipun kadang-kadang tubuh kurang sehat, ada banyak hal yang mesti diselesaikan, tapi mami tidak pernah mengeluh, saudaraku. Karena saya tahu seorang yang terus hidup di dalam dia ada satu kekuatan yang supranatural yang memampukan saya dan saudara menjadi seorang yang berbeda. Amin. Dan waktu seseorang tinggal di dalam dia tinggal di dalam ketidakterbatasannya Tuhan. Buat jiwa saya nggak mampu, buat daging saya tidak mampu, tapi ada kekuatan yang supranatural memampukan untuk saya mengatasi semuanya, dan itulah satu wujud kemenangan yang Bapa berikan. Amin. Ya, kadang-kadang kita ini suka maunya menang tapi tidak mau perang. Kemenangan itu memang menyenangkan. Tapi kemenangan bisa terjadi dimulai dari perang, saudaraku. Peperangan itu, perang saya perang dengan keadaan hidup saya pribadi yang di dalam, supaya saya jangan egois mesti saya perangi, saudara. Ya, kemarin ada yang tanya sama saya, Tante Evi punya anak berapa? 6. Anak saya 6, menantu saya hampir 6 karena nanti tahun depan menikah yang terakhir. Anak nomor 5 menikah yang terakhir, cucu saya 10, umur saya udah tua kepala 6, Bapak Ibu yang saya kasihi. Saya ditanya begini, kalau anak 6 ada nggak kira-kira yang dikasihinya tuh lebih gitu? Yang Roh Kudus tolong saya jawab, mereka yang kekurangan, yang lemah, berhak terima kasih yang lebih. Itu Alkitabiah, saudara. Jangan yang baik sama kita, yang sayang kita terus mengasihi lebih. Kadang-kadang ada banyak ibu atau mertua yang melakukan hal itu. Tapi Alkitab mengajar yang lemah, yang kekurangan, mungkin yang bodoh begitu, harus mendapat perhatian yang ekstra. Itu keadilan, Alkitab berkata demikian. Jangan melakukan yang tidak adil, terjadi peperangan. Sudah tahu di Alkitab banyak contoh toh. Itulah sebabnya sediakan waktu untuk belajar tiap hari. Jangan sampai satu hari tanpa makan firman Tuhan. Saudara akan kelaparan secara roh. Ya, kalau kelaparan secara roh, saudara akan repot dengan hidup ini. Percayalah itu. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Begini, ini jatuh cinta. Seperti ekspresinya begini. Kalau saya berkata dengan cucu saya suka pelukan dengan cucu saya, dengan anak saya peluk mereka dan selalu saya berkata, Mami sayang you, I love you, I love you. Dengan cucu saya peluk dia. Selalu saya bilang, I love you Lemuel, I love you omaku Evi yang cantik. Dia selalu berkata begitu. Tapi lain waktu saya berkata I love you dengan suami saya. Bisa mengerti nilainya? Dengan keluarga saya sayang, saya mengasihi. Tapi saya sayang suami itu nilainya beda. Dan yang dimaksudkan ayat ini, saya berkata I love you, itu seperti saya sayang suami saya, memberi hidup menjadi bagian dari suami saya. Artinya, saudaraku, suami istri jadi satu. Dan Bapak mau kita tubuh, beliau kepala menjadi satu. Dan kepala itu sumber segala sesuatu. Apabila saudara terus aktif, berjalan sebagai tubuh dan beliau dikasih tempat sebagai kepala,
maka hidup saudara akan dibawa kepada satu dimensi, kepada dimensi yang lebih tinggi, satu level rohani yang jauh lebih lagi dan lebih lagi, karena hari-hari ini Bapak rindu itu terjadi buat gerejanya. Amin, saudaraku yang kekasih. Kekaya secara rohani. Dan orang yang kaya secara rohani itu yang disebut benar-benar kaya. Bagaimana bisa kaya secara rohani? Mesti cari, tunggu Tuhan. Sehari-harian saya terus bersekutu dengan Bapa. Dan seringkali saudara-saudara, Roh Kudus itu luar biasa. Dalam menit yang sama, saudara dan saya bisa kerjakan double. Artinya begini, ibu-ibu dipakai contoh ya. Misalnya ibu urus ke rumah tangga. Nah sementara ngurus pekerjaan rumah tangga, roh saudara bisa tetap bersekutu dengan Bapa. Nangkep ini saudaraku, dan kerjakan itu sepanjang hidup saudara, maka tiap hari ada pewahyuan yang selalu baru dilimpahkan kepada kita. Oleh karena di dalam diri kita ini tetap ada pengurapan itu. Pengurapan bukan ada karena musik, pengurapan bukan memenuhi kita karena ada seorang yang mengajar. Pengurapan akan terus dicurahkan berlimpah-limpah di saat dia lihat satu hati yang sungguh-sungguh mengasihi dia lebih dari perkara yang lain. Saya harus mengasihi dia lebih dari diri saya sendiri. Saya harus mengasihi dia lebih dari posisi yang Tuhan berikan kepada saya sebagai penatua di Pondok Penuai. Saya harus mengasihi dia lebih dari kegiatan pelayanan yang dia percayakan. Dia harus nomor satu dari segala-galanya. Itu artinya menyatu. Begini. Saudara yang Roh Kudus ingatkan, awal tahun 2003 Tuhan berikan penglihatan. Nah penglihatannya ini ada seorang pria yang sudah pakai pakaian lengkap, rapi, pakai jas, pakai dasi seperti bapak-bapak di sini. Tapi penglihatan itu yang aneh, enggak ada kepalanya. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini siapa? Apakah ini keluarga saya? Orang-orang yang saya kasihi? Teman? Atau siapa? Dan jawaban yang dia berikan, dia jawab, itu gerejaku. Kenapa Tuhan? Mereka rapi melakukan segala sesuatu. Tapi tanpa konformasi dari aku. Dan tahun lalu saya datang ke Bandung. Saya singgah di rumahnya Bapak Damaris. Ada yang pernah ketemu beliau? Saya selalu kalau ke Bandung singgah ke rumah Bapak Damaris. Karena saya sangat diberkati dengan nasihatnya. Saya diberkati dengan tegurannya, saya diberkati dengan perhatiannya kepada saya. Dan waktu tahun lalu beliau berkata begini, hati-hati ya Om. Sekarang ini banyak pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja tapi tidak disuruh Tuhan. Oh iya Om. Nah nanti kalau tidak berhasil, tanya dong, kenapa Tuhan tidak berhasil? Nah Tuhan nanti jawab, siapa yang suruh kamu? Ini yang dikatakan kepala enggak ada, tubuh bergerak. Kita bisa susun program yang rapi, semuanya rapi, tapi tanpa esensi kehadiran Tuhan, maka itu akan membuat kita capek, bosan, berhenti di satu titik dan tidak bertumbuh lebih lagi. Dan ini dimulai dari pribadi, lepas pribadi. Amin saudara. Hatinya sekarang diuji. Masih ada kasih mula-mula. Dan kasih mula-mula kepada Bapak itu nanti menjadi orang yang transparan. Antara suami dan istri terbuka, punya komunikasi yang sehat. Saudara-saudara, dengan seseorang kita bisa sayang, penyayang kata firman Tuhan. Nah penyayang ini gimana sih? Kalau orang itu nyakitin kita, buat kita rugi, kecewakan kita tetap
aja sayang terima, itu penyayang, saudaraku. Dan kalau ada ini, betapa gereja jadi kuat. Ya. Ada yang kuat, saudara. Siapa yang kuat? Siapa yang hidup di dalam kebenaran Allah dan di dalam coveringnya Roh Kudus. 1 hari 24 jam. Sudah dialami belum? Sudah. Membuat saudara dan saya nggak capek. Saya pernah perjalanan jauh, saudaraku. Tahun yang lalu saya 2 kali ke Jambi. Pertama saya pergi naik mobil dari Salatiga sampai ke Jambi. Perjalanan enggak tahu berapa ratus kilometer tuh, 1000 sudah. Salatiga sampai Jakarta sekitar 12 jam. Jakarta ke Lampung. Lampung Palembang. Palembang langsung ke Jambi. Jalan lagi rusak parah waktu itu. Sehingga mestinya 7 jam kita tempuh kurang lebih 9 jam. Tapi yang luar biasa Roh Kudus tolong saya. Ya, saudaraku. Ada roh laki-laki di dalam hidup saudara dan saya, amin. Dan itu yang akan membawa saudara dan saya menang. Kalau saya ditanya nggak capek atau jalan jauh, kemarin saya dijemput dari Salatiga, bolak-balik saya ditanya, Mami capek nggak? Saya bilang enggak, sebab perjalanan ini saya nikmati bersekutu dengan Bapa. Saya nikmati hadiratnya, hatiku melimpah dengan ucapan syukur. Di saat saya duduk di mobil, hatiku sujud menyembah kepada Dia. Sekalipun gak ada musik yang nolong saya untuk menyembah. Sebab menyembah tidak diukur dari suara, tapi menyembah diukur dari hati yang sujud mengagumi akan perbuatannya yang ajaib. Saudara-saudaraku, dan 1 hari 24 jam Bapak rindukan engkau tinggal tetap di dalam hadiratnya. Dimulai dari hati yang jatuh cinta. Urus baik-baik saudaraku hatimu hari-hari ini. Karena dari situ akan mengalir beberapa mata air kehidupan. Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Peliharalah hatimu lebih dari segala yang layak dipelihara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ejaan baru berkata demikian. Nah, kenapa mesti dijaga? Supaya tetap bisa menyatu. Nah, kesatuan dengan Bapa ini luar biasa saudara akan alami. Perkara-perkara yang kita tidak pernah tahu akan dibukakan oleh Tuhan. Di saat engkau berkata aku tidak mampu, maka ada otoritas yang luar biasa akan memampukan saya dan saudara. Luar biasa. Saya di training Tuhan 13 tahun, sampai hatiku udah enggak bisa kecewa. Enggak bisa kecewa, saudara. Gak bisa dongkol, luar biasa. Bukan gak ada orang yang suka nyakiti benar-benar diperlakukan tidak adil. Sebab proses itu akan terus jalan sampai Tuhan Yesus datang. Proses ini menghasilkan karakter apabila saudara rela. Proses ini akan membawa saudara dewasa. Proses ini akan membawa saya dan saudara ada di posisi yang Bapak inginkan. Saya tidak jadi otomatis seperti ini, saudara, proses diserang kanan kiri muka belakang. Tapi satu perkara, teruslah fokuskan hidupmu ke atas, maka serangan dari 4 penjuru akan menjadi tidak berarti sebab Dia hebat buat hidup kita. Amin. Lewat apa kita ke atas? Berdoa senantiasa tanpa berkeputusan di dalam roh dan kebenaran. Mengucap syukur dalam segala perkara. Amin saudaraku yang kekasih. Dan jadikan doa itu gaya hidup. Jangan berdoa karena ada 3 model. Berdoa karena diajak atau diberi tugas. Ada orang berdoa karena membutuhkan. Tapi ada orang yang berdoa karena cinta. Saudara bisa mengerti 3 tingkatan ini? Berdoa karena diberi tugas, berdoa karena membutuhkan sesuatu,
Tapi ada orang berdoa karena hatinya cinta banget. Seperti Bapak tadi sampai nangis terus ya Pak. Saya diberkati dengan nasihat pandangan yang Bapak berikan. Saya uji hati saya. Waktu Bapak menasihati supaya kita cinta Tuhan. Apakah hatiku masih cinta? Kalau tidak saya mesti bertobat. Saya tidak akan tahan uji apabila hatiku tidak cinta Dia. Saudara juga tidak tahan uji apabila hati saudara tidak cinta Dia. Amin saudaraku. Nah ujian itu terus datang karena untuk dimurnikan. Apa sih yang dimurnikan? 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Diuji. Imannya kepada siapa? Pada orang, manusia, ya. Kepada anak. Bisa dong saya punya iman sama anak. Anakku udah disekolahin, udah pada nikah, mereka hidup layak, cukup. Tapi kalau saya beriman kepada anak saya, bergantung kepada anak saya, maka saya sedang menyakiti bapak saya. Saudara bisa belajar dari sini? Ya. Saya harus bergantung sepenuh waktu kepada Dia. Dan Dia sangat bahagia pada waktu saya bergantung kepada Dia. Kenapa Dia bahagia? Dia punya kesempatan banyak untuk menyatakan diri, membela hidup saya, memberi kekuatan, kesehatan, penghiburan. Ya. Waktu saya bergantung kepada Bapak, Bapak bahagia karena Dia punya kesempatan banyak menyatakan diri kepada kita. Ya, amin. Lalu mengerikan banget Alkitab berkata di dalam Yeremia kalau nggak salah, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Saya di Cirebon dimanja Bu Nani, dijemput, diajak makan, diurusi. Dan saya bilang sama Bapak Ibu, saya udah biasa mandiri. Kalau pelayanan di Jakarta kadang 2 minggu, saya seringkali cari makan sendiri, datang sendiri, pulang sendiri, saudaraku. Jadi saya rodok, gimana gitu, ya. Aduh sampai saya sorry, ngerepoti. Udah biasa sudah. Tiap 3 bulan sekali saya lewat Cirebon. Karena Tuhan percayakan saya masuk ke keluarga. Saya jarang berbicara di depan jemaat yang jumlahnya gede. Tuhan pindah pelayanan saya ke keluarga. Keluarga yang udah mau cerai. Keluarga yang lagi bangkrut. Keluarga yang punya masalah pekerjaan. Keluarga yang punya anak-anak ke narkoba. Saya masuk ke situ dan Katolik, GKI, semua denominasi. Tuhan beri kesempatan dari orang yang lagi tertekan, belum percaya Tuhan Yesus, dan saya beritakan Injil sampai dimenangkan, terus di cover. Setiap kali saya ke Jakarta, saya kunjungin keluarga-keluarga itu dan saya doakan, terus dikasih pandangan-pandangan tentang firman Allah supaya mereka tidak sekedar percaya Alkitab berkata, tapi supaya mereka dituntun kepada mentaati semua yang Bapak inginkan. Dengan kata lain, tuntun setiap jiwa untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin saudaraku. Nah akibat dari hati yang melekat, perhatikan ini, maka aku akan meluputkannya. Luput dari menilai orang salah. Orang itu benar salah, tapi kita nggak boleh lihat kesalahannya. Sekalipun salahnya 3, dia punya kebaikan 7. Amin. Nah biasanya kita lihat seperti yang mana? Saudara, cinta kita sama Tuhan itu sangat mudah menutupi kesalahan orang lain. Ini kegagalan yang fatal Bapak Ibu,
yang saya kasihi, ya, itu bukan kegagalan sepele, itu kegagalan yang fatal. Ya. Ayo kita bangun tahun 2003 bulan Juli tanggal, ya, catat, mau balik sama Tuhan. Nanti kalau milih lagu juga lagunya yang hubungan dengan cinta. Saudara bisa bedakan ini? Misalnya lagu Mari Kita Bersukaria. Ada satu lagu yang Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya. Saudara bisa bedakan dua pujian ini? Membangun yang mana? Saudara harus bangun cintamu kepada Tuhan tiap hari. Tiap saat bangun cintamu kepada Tuhan. Amin. Orang yang tidak cinta Tuhan tuh gimana sih, Bu? Itu ya. Contohnya itu Adam dan Hawa tuh loh nggak taat, itu nggak cinta Tuhan. Sehingga dunia ini hancur gara-gara dua orang yang tidak taat. Fatal banget saudaraku. Amin. Sebab Alkitab saya berkata, jikalau engkau mengasihi aku, Yohanes 14, nanti sudah cari ayatnya di sana. Engkau akan menuruti segala perintahku. Jikalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, engkau akan menuruti segala perintahku. Jadi orang yang tidak menuruti segala perintahnya Tuhan, berarti orang itu tidak punya hati cinta Tuhan. Bukankah begitu saudara? Dan apabila ada orang yang meresponi dia, buat keputusan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, di situ dikatakan begini, Tuhan Yesus janji, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang menyertai kamu senantiasa, yaitu Roh kebenaran. Dengan kata lain begini, tidak ada seorang mampu menuruti perintah Tuhan tanpa orang itu tunduk merendahkan diri di bawah pimpinan Roh Kudus, saudaraku. Sebab apa yang Tuhan mau banyak sekali bertentangan dengan logik manusia. Kalau tidak masuk akal kita biasanya nggak mau toh. Makanya jangan pakai akal, pakai iman. Sebab tidak ditulis berjalan dengan akal budi, tapi berjalanlah dengan iman. Akal budi dicatat Alkitab, dipersiapkan. Tapi berjalan dan hidup harus dengan iman. Itu Injil. Bapak Ibu yang saya kasihi, tanya ya, berapa menit nonton televisi? Berapa menit saudara punya waktu dengan Tuhan? Gimana? Mesti buat keputusan. Amin. Apakah nonton televisi dosa, Bu? Ya, ada yang dosa juga, ada yang enggak. Tergantung yang ditayangkan. Ada yang boleh kita tonton, ada yang tidak boleh kita tonton. Pada umumnya waktu kita ini habis untuk perkara itu, saudara. Ya apa ya? Ibu-ibu gimana? Saya pernah dikeluh kesahin orang. Aku suka berantem sama istriku, Tante Evi. Nah kenapa berantem? Rebutan siaran. Saya kasih nasihat. Nah kalau enggak ada yang ngalah, daripada ribut, TV-nya beli 3. Anak 1, suami 1, ibu 1. Daripada ribut. Toh cekcok itu tidak membawa hati sejahtera. Tapi kenapa kita sering cekcok? Ya. Cekcok itu adalah nilai kekalahan.
Berapa banyak yang suka cekcok, yang suka bersungut-sungut, yang suka mengeluh, yang suka mengerutu. Apakah ibu nak ngalami tantangan? Sering banget. Sebab tantangan itu merupakan ujian untuk saya mulai mengerti apakah saya ada di dalam dia atau saya ada di luar dia. Amin. Dalam perjalanan saya ke Jakarta sering sama anak rohani. Nah kalau ada jalan gitu terus ada yang potong itu motor, mobil atau angkot. Saya suka ngomong, udahlah jangan jengkel sama anak saya. Kenapa kamu jengkel? Kamu mau teriak juga orangnya tuh udah kabur. Ngapain? Mesti buang energi melakukan yang sia-sia. Ya, kita mesti setia dari perkara kecil ini dong saudara. Kemenangan yang gede dimulai dari kemenangan sepele ini. Dia mungkin ada keperluan penting, mungkin ada masalah. Maklumkanlah orang lain. Nih anak saya jawab, ya udah kalau Tante Evi keputusannya gitu ya selesai. Nah mau ngapain kita? Kok bodoh bener? Sebab Alkitab saya berkata begini ngajarin saya nih. Alkitab saudara juga ada sih kalau saudara mau belajar toh. Problemnya kan di situ. Waktu saya mengikuti hawa nafsu yang menguasai saya di hadapan Allah adalah orang yang bodoh. Ditulis Alkitab. Untuk saya tidak mau jadi orang bodoh, saya harus mengerti keadaan itu dan melepaskan kerelaan mengampuni. Nggak salah dimintain duit saudara. Ya saya kasih aja, dia minta kok. Anak saya, kita kan nggak salah Tante Evi. Wes jangan salah bener. Indonesia itu sudah dibola balik. Bener salah, salah bener. Inilah dunia kita. Nah, gimana kita nggak salah? Udah jangan ribut. Saya bilang uang itu udah masuk ke kantong Bapak polisi. Kita ribut juga nggak terbang balik ke dompet saya. Dia juga tidak kaya dengan uang 30.000. Saya juga tidak akan melarat dengan membagi 30.000. Sebab Roh Kudus Tuhan menolong saya memberi dengan rela. Jangan sudah memberi di belakangnya gini. Misalnya, oh kurang ajar dia, kita nggak salah dimintain duit. Saudara boleh saya katakan, di luar kontrol Roh Kudus itu. Amin. Saya tahu firman Tuhan berkata, Dia menyertai, Dia izinkan itu untuk tahu sampai di mana rohaninya. Ada buah rohnya tidak? Sebuah buah roh itu yang paling elok. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi, mau dengar sesuatu ya? Gini. Bapak Ibu kerja keras untuk anak-anak sekolah sampai ke luar negeri. Baik. Dan Tuhan setuju itu. Tapi jangan lupa ada yang lain yang mesti saudara berikan kepada putra-putri. Apakah itu? Teladan hidup. Amin. Tidak pernah ada seorang memberi teladan hidup apabila orang itu tidak melekat dengan Bapa di surga. Seorang yang tidak bisa memberi teladan hidup kepada anak-anak kita, jangan kira itu tidak gagal, saudaraku. Itu satu bentuk kegagalan yang membawa kehidupan yang fatal ke depan buat putra-putri kita. Orang yang tidak memberi teladan itu lemah. Waktu saya pulang dari Kudus, saya diantar anak saya pelayanan. Ya gitu kejadiannya, dipotong sama bis. Mobilnya enggak kesentuh, hati anak saya yang kesentuh. Ajaib saudara. Nah karena hatinya kesentuh dia berubah sikap toh. Terus mobilnya dibawa ke kanan terus, padahal di Kudus itu jalannya cuma bisa 2 arah, 1 mobil.
Jadi berlawanan dari sini satu, depan satu, sempit jalannya. Lagian bis gitu saudara. Saya ngomong udah berkati. Alkitab tuh ngomong, tak kasih tahu ya. Orang yang sabar itu seperti orang yang merebut sebuah kota. Orang yang merebut sebuah kota ini berbicara tentang tema kita ini loh. Yang Ibu Nani dapat ayat. Itu kemenangan yang gilang gemilang. Orang yang sabar akan menikmati sukacita yang luar biasa. Udahlah berkati. Saya bilang buat apa kita jengkel? Kamu rugi. Anak saya nggak bisa bantah karena lihat teladan. Coba kalau aku nggak kasih teladan, cuma khotbah. Musim dia akan ngomong gini, mami ya sama toh, kan suka geger aja ribut. Ada Bapak dikit juga mami marah. Saudara-saudaraku yang ngekasih, belajarlah memberi teladan. Karena orang lebih tertarik dengan teladan daripada nasihat. Betul apa salah? Betul ya Bu? Puji Tuhan. Jam berapa tadi Bu Nani? Udah Bapak? 5 menit lagi ya, cepet-cepet kita. Dikatakan saudaraku, aku akan meluputkannya, jelas ya tadi diluputkan ya. Aku akan membentenginya. Nggak cuma diluputkan, dibentengi saudaraku, itu yang disebut covering, dilindungi. Kalau ini saya ada di dalam benteng perlindungannya. Saudara bisa ngurus orang yang paling gak suka sama saudara kalau dibentengi, jelas. Saudara bisa memberkati orang yang mengecewakan saudara kalau saudara dibentengi. Nah waktu kita memberkati orang yang mengecewakan, itulah nilai kemenangan. Waktu saudara bisa memberkati orang yang membuat saudara rugi, itulah nilai kemenangan. Dan kumpulkan nilai setiap hari. Supaya Tuhan disenangkan. Tuhan disenangkan bukan kita memberi banyak. Seharusnya memberi banyak itu akibat dari cinta Tuhan. Sebab orang yang tidak cinta Tuhan memberi banyak, kalau satu hari dia kecewa, dia mesti heboh sendiri. Kalau sudah mempersembahkan kayak ginian bisa diambil lagi loh. Ini aku nggak ngomong jual jamu, bener ada. Memberi karena emosi, pengen dapat pujian. Begitu di situ kasih pandangan pendapat nggak disetujui, langsung angkat kaki, sama semua yang diberi ini bawa mobil diangkutin, saudaraku. Ya, itu beneran, tidak main-main. Waktu seorang dengan kasih yang mula-mula memberkati, orang itu tidak pernah ingat kepada orang yang diberkati, lupa. Sebab fokusnya melakukan itu untuk Tuhan. Tidak pernah nunggu dia bales, tidak pernah pamrih gitu. Karena dia fokusnya melakukan bagi Tuhan. Tidak pernah ngungkit orang itu mau sayang apa enggak sayang, udah selesai tugasnya karena dia lakukan bagi Tuhan. Jelas ya? Udah selesaiin deh ini. Sebab ia mengenal namaku. Ini satu ayat yang luar biasa artinya. Banyak orang percaya Yesus tapi belum tentu mengenal Yesus. Setuju apa enggak? Nah dari mana kita tahu orang itu mengenal? Dari buah kehidupannya. Yang berubah dari waktu ke waktu. Itu akibat dampak dari orang yang mengenal. Mengenal itu artinya menjadi satu.
Alkitab kita pakai contoh hubungan antara suami dan istri. Itu hubungan paling dalam, hubungan paling intim, hubungan yang tidak ada rahasia yang tertutup di sana, semua terbuka. Dan dipakai Alkitab contoh adalah hubungan kita dengan Tuhan, itu digambarkan hubungan seperti suami dan istri. Hubungan yang sangat menyatu. Jadi dimanapun saudara berada, saudara satu dengan Tuhan, dalam kondisi seperti apa tetap kita satu dengan Bapa di surga. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia dan aku akan perlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Nanti saudara baca balik di rumah, duduk, tunggu. Seperti Ibu Nani tadi kesaksian, nunggu. Banyak orang tidak sabar nunggu, maunya instan. Jadi kalau datang sama Tuhan tuh cirinya begini, cerita problem, masalah, semua keluh kesah, udah gitu, terus ditutup dengan amin. Ya. Tunggu supaya tidak monoton, supaya ada komunikasi. Hari-hari ini dia pengen banget memberi waktu banyak kepada kita. Tunggu dia, nantikan dia. Duduk, diem, hadiratnya memenuhi kita, ditambah-tambah berlimpah-limpah. Kadang-kadang hati terenyuh, air mata mengalir karena sukacita Tuhan. Dan nikmati kehidupan seperti itu. Saudara nanti akan bisa menolong dirimu sendiri. Sakit kita beriman sembuh. Ada masalah kita tahu Tuhan lebih gede dari masalah kita. Ada tantangan kita maju terus. Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Mari kita tunduk kepala.